Halo guys, senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Dan video saya kali ini saya pengen beri judul Foto Favorit Yesus di Museum Sorga. Apa yang saya pengen bagikan kepada kamu kali ini adalah cerita kesaksian dari seseorang yang pernah bersaksi bahwa dia diajak jalan-jalan ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Diajak jalan-jalan ke surganya dalam roh ya. Untuk kalian tahu saja, saya orang yang percaya terhadap penglihatan-penglihatan, kesaksian, mujizat-mujizat. Ya, harus diakui kadang-kadang penglihatan-penglihatan, kesaksian itu kadang-kadang dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahin. Tapi let's say apa yang saya bagikan ini adalah kesaksian yang benar. Dan kita mau belajar nilai moral apa dari kesaksian itu. Kira-kira seperti itu. Kamu siap? Sebelum saya lanjutkan, boleh kamu subscribe dulu yang belum subscribe. Dan klik loncengnya supaya apa? Supaya kalau saya punya video baru, kalian ternotifikasi dan siapa tahu bisa jadi berkat. Oke. Dan ceritanya adalah seperti ini. Ya. Suatu kali dia bersama dengan Tuhan Yesus berjalan-jalan ke surga dan berhenti di sebuah tempat yang dinamakan museum di surga. Ya, mereka berdua masuk di sana dan barang-barang yang ada di museum surga itu adalah barang-barang yang ada historinya, yang ada ceritanya di Alkitab. Ya, contoh, ada umban Daud ketika Daud mengalahkan Goliat. Ya, ada tongkat Musa. Ya, ada pedang siapa, ada barang apa, gitu kira-kira. Tapi mereka berdua berjalan-jalan di dalam museum itu, berhenti di satu spot di mana di situ ada bingkai foto, ada fotonya gitu. Lalu Yesus memandang foto itu dengan kagum, dengan bangga, dan orang yang di sebelah Yesus tanya, "Tuhan Yesus, itu siapa? Bagaimana ceritanya?" Lalu Yesus bercerita, "Ini adalah foto favorit saya di museum surga ini." Begini ceritanya. Lalu Yesus bercerita. Foto itu menggambarkan bahwa anak 5 tahun, gadis kecil. Matanya sipit. Dia seperti keturunan Chinese gitu. Lalu Yesus bercerita bahwa waktu dia masih hidup di dunia, dia hidup di negara Cina. Yang dimana waktu itu pemerintahannya adalah pemerintah komunis. Yang tidak mengizinkan orang beribadah secara Kristen. Ya, lalu ketika anak ini dan keluarganya, juga orang-orang Kristen lainnya sedang beribadah sembunyi-sembunyi di bawah tanah, tiba-tiba tentara komunis itu masuk, menggerebek, mendobrak pintu dan menemukan mereka sedang beribadah Kristen. Tentara ini mengancam akan membunuh dan menyiksa. Dan di ruangan ibadah itu, tentara itu menemukan satu foto besar Tuhan Yesus dan diletakkan di depan. Setiap orang yang ibadah tadi yang ketahuan disuruh baris ke belakang dalam satu barisan. Dan mereka diminta untuk meludahin foto Yesus itu. Kalau tidak mau, mereka akan dibunuh dengan senapan mereka. Sudah tahu? Semua orang yang beribadah di situ, termasuk pendetanya, termasuk orang tuanya, mereka satu persatu meludahi foto itu. Dan mereka diberi kesempatan untuk hidup. Tapi di urutan yang paling terakhir adalah gadis kecil ini. Ketika tiba saatnya dia harus meludahi foto Yesus, dia tidak mau meludahin. Malahan dia pakai bajunya yang dia pakai itu untuk mengelap, membersihkan foto Yesus dari ludah orang-orang itu. Lalu dia peluk dan dia berkata, "Dia Tuhanku, dia Tuhanku, dia Tuhanku." Seketika itu juga dia ditembak mati
Dan hal inilah yang membuat Yesus bangga. Yesus berkata gini, anak ini meskipun diancam dibunuh nyawanya, tapi dia tetap percaya dan mengasihi aku. Nah, melalui cerita ini, melalui kesaksian ini, saya pengen mengingatkan setiap kita. Apakah kita setia dalam keadaan baik atau tidak? Kaya atau miskin? Sakit atau sembuh kepada Tuhan? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan saya buat kamu, apakah kita setia sama Tuhan? Apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Mungkin kita belum diancam oleh orang-orang tentang kehilangan nyawa, tentang pembunuhan. Apakah kita masih setia dalam keadaan apapun kita hari ini atau hari-hari ini? Saya berharap cerita ini bisa menginspirasi kita. Tidak peduli apapun keadaan kamu, yuk tetap setia dan percaya sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, bahkan jangan komplain atau meninggalkan Tuhan. Mari setia, apapun keadaan kamu. Biar gadis kecil itu memberikan pelajaran yang baik buat kita semua hari ini. Jadi orang-orang yang setia, jadi orang yang terus percaya, yang berakar kuat imannya kepada Tuhan Yesus. Amin. God bless you.